Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain muttabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kaum sekalian wa akhwat, kembali kita lanjutkan kajian kita dan masih dalam kitab mandi janabah. Dan kemarin ada pembahasan yang sempat disinggung bahwasanya di antara kondisi di mana seorang itu wajib mandi tatkala dia melakukan hubungan suami istri, hubungan suami istri. Dan sempat kita baca ada pengecualian di kalangan para ulama kalau dia umur 10 tahun, laki-laki 10 tahun, wanita 9 tahun. Yang kemarin saya nggak terlalu jelaskan karena yang masalah 10 tahun bagi laki-laki. Jadi, kalau seorang sudah melakukan hubungan sama istri, walaupun tidak masuk secara keseluruhan, hanya bagian kepalanya saja, yang disepakati oleh para ulama, mereka wajib mandi. Hanya mereka berselisih pada laki-laki kalau dia berumur kurang dari 10 tahun, wanita kurang dari 9 tahun. Kalau wanita mungkin bisa dipahami dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini dikatakan wa dakhala alaihi fi tis'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah, maksudnya mulai bercampur ketika Aisyah radhiyallahu anha umur 9 tahun. Dan ini dijadikan dalil sama orang-orang orientalis dan menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal di masa itu menikahi wanita di umur 9 tahun atau bahkan lebih muda itu adalah hal yang biasa. Sehingga seorang tidak akan mungkin dihukumi dengan sesuatu yang sudah menjadi perkara umum di masanya. Pembahasan masalah pedofil dan seterusnya itu belakangan munculnya. Imam Syafi'i sendiri pernah bercerita. Beliau bertemu seorang wanita Yaman dan sudah menjadi nenek-nenek di saat umurnya baru berapa? 21 tahun. Kira-kira umur berapa dia menikah? Sekitar 10 di masanya Imam Syafi'i. Beliau mendapati seorang nenek-nenek berusia 21 tahun. Berarti kemungkinan dia menikah di umur 9-10 tahun, punya anak setelahnya, dan anaknya pun menikah mungkin di umur yang sama dengan neneknya. Sehingga dia di umur 21 tahun sudah jadi nenek-nenek. Ya, bukan karena mukanya boros. Nah, adapun laki-laki, saya coba cari-cari, ternyata menurut kesehatan juga, sperma diproduksi pada laki-laki itu di usia umur sekitar 10 tahun sampai 14 tahun. Itu sudah mulai berproduksi sperma. Jadi kemungkinan ketika mereka pun melakukan hubungan suami istri, yang ada kemungkinannya adalah airnya tidak keluar. Karena memang belum ada pendukung sampai sperma itu bisa diproduksi. Walaupun secara asal dari sisi mazhab Syafi'i memandang rata. Kamu umur berapapun terjadi hubungan suami istri wajib mandi. Wajib mandi, balik ataupun belum. Allahu ta'ala. Baik, kembali ke pembahasan kita yang terakhir. Hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang-orang yang wajib mandi. Nah, maksudnya yang pertama, tidak boleh berdiam diri di masjid. Maksudnya ini larangan-larangan bagi orang-orang yang junub. Orang yang junub. Yang pertama, tidak boleh berdiam diri di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu." Dan tidak pula orang yang junub kecuali hanya sebatas berlalu sampai akhirnya dia mandi. Nah, kemudian yang kedua, ya walaupun di sini disebutkan keterangan bahwasanya kalau dia sudah berwudu maka boleh berdiam diri masjid. Karena diriwayatkan dalam sebagian fi'il para sahabat bahwasanya sebagian di mana masa Nabi SAW mereka berwudu dan mereka tinggal di dalam masjid. Seperti Abu Hurairah, diketahui Abu Hurairah itu ya memang tinggal di masjid di masa Nabi SAW.
Tapi suatu ketika di dalam masjid Nabi SAW mencari Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak mau menemui Nabi SAW. Nah, sampai Nabi SAW berhasil menjumpai Abu Hurairah. Kenapa kamu tidak menemui saya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, sesungguhnya saya junub, takutnya saya ini bernajis. Maka kata Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Ya. Karena sebagian para sahabat memahami di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi secara asal yang mereka pahami itu makna zahir dari ayat. Berarti orang itu bisa juga dihukum najis. Dan kata para ulama yang dimaksudkan dengannya adalah najis maknawi, bukan najis isi yang secara zatnya atau bendanya, tapi maknawi. Yang najis dari orang musyrikin adalah perbuatan mereka. Dan Nabi SAW bersabda kepada Hurairah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak disifati dengan najis. Mereka mengeluarkan najis, tapi mereka tidak disifati dengan najis. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran telah kita singgung juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Lihat konteks kalimatnya, disucikan. Jadi disucikan itu artinya sifat itu bukan mereka yang berbuat. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sedang bersuci, bertaharah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada kelompok laki-laki yang mereka senang bersuci dan Allah yuhibbu al-mutatahhirin. Pahami konteksnya? Ketika disebutkan mutahharun dengan mutatahhi, apa bedanya? Atau mutahhi dengan mutahhar. Bedanya adalah pada harakat dalam huruf haknya. Kalau harakatnya la yamassu illa mutahharun, harakatnya haknya di fathah karena dia isim maf'ul. Sementara yang bentuk fa'il itu dalam kalimat yuhibbul mutatahhi di kasrah haknya. Menunjukkan bahwasanya dua hal yang berbeda. Kalau dia fa'il, pelaku, artinya sifat suci itu tidak akan bisa ada sama mereka nanti setelah mereka bertaharah. Sementara sifat suci mutahharun itu adalah sifat yang melekat karena mereka nggak berbuat tapi sudah disucikan. Karena itulah yang dikuatkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani bahwasanya menyentuh Al-Quran, menyentuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah lauhul mahfuz, kitab catatan takdir manusia. Kitab catatan takdir manusia. Dan ini masyhur di kalangan para ulama ahli tafsir tentang menafsirkan ayat ini. Sehingga jadilah mana hadis yang kita sebutkan setelahnya, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Maksudnya afdaliyahnya. Dan salah satu penguat juga yang disebutkan oleh sebagian para ulama, Aisyah radhiyallahu anha begitu sampai ke Mekah dalam keadaan niat berhaji, beliau berhaid, radhiyallahu anha haid. Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hujjaj ghaira alla tatufi fil bait. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh para jemaah haji kecuali jangan tawaf di Baitullah. Kalau jangan tawaf di Baitullah yang dipahami adalah yang tidak boleh itu tawaf, masuk di antaranya sholat, karena sholat sudah jelas. Nah, selainnya berarti secara asal selain dari perbuatan tawaf atau sholat itu asalnya boleh. Termasuk di antaranya para jamaah haji boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Enggak Al-Quran boleh. Nah, ini yang disebut oleh sebagian para ulama dan saya pribadi cenderung kepada pendapat tersebut. Kalau penulis ya mengikuti pendapat kebanyakan termasuk yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau enggak antum berdosa. Yang juga dipikir saya ikut pendapat yang lain aja lah, berdosa nanti. Ya. Secara asal kalau antum tahu punya kemampuan untuk menguatkan satu pendapat, ikuti pendapat yang dikuatkan. Kalau tidak, maka di sana ada pembahasan yang namanya taklid. Seorang itu boleh taklid kepada salah suatu pendapat yang disebutkan oleh para ulama
karena dia tidak punya kemampuan untuk menguatkan salah satu pendapat tersebut. Tapi kalau dia punya kemampuan, hendaknya dia pilih pendapat yang dikuatkan baru dia ikuti. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca sebagian Al-Quran sampai dia mandi. Nah, ini hal yang diperselisihkan. Nah, orang junub tidak membaca Al-Quran. Jawabannya, boleh dia membaca Al-Quran, karena salah satu ilahnya tidak boleh membaca Al-Quran itu karena dia harus memegang Al-Quran. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh para penyusun, tidak boleh memegang Al-Quran, maka sama tidak memungkinkannya dia membaca Al-Quran. Nah, seperti hadis Ali disebutkan, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min al-qira'ati al-Quran syai'un illa al-janabah. Ada Nabi SAW tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Quran kecuali karena beliau juga. Maksudnya dari sisi adab. Ini hadis dibawa kepada makna dari sisi adab. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW itu berzikir kepada Allah dalam seluruh keadaannya. Maksudnya dalam keadaan tahir atau junub. Semua keadaan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari sisi adab beliau memilih. Ikhtiarnya beliau SAW tidak untuk membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Nah, demikian pula orang-orang yang haid misalnya, orang yang haid ataupun nifas hukumnya sama seperti orang yang junub. Nah, dan para ulama memandang bahwasanya orang yang junub, wanita haid misalnya atau yang nifas, boleh dia membaca Al-Quran, termasuk tujuannya salah satu untuk menjaga hafalannya. Ini terlepas dari pembahasan boleh tidaknya menyentuh Al-Quran. Kemudian yang keempat, orang junub tidak boleh sholat sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Jelas. Yang kelima, orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah. Sudah jelas. Bab selanjutnya hukum tayammum. Tayammum secara bahasa disebutkan adalah dengan sengaja. Al-qasdu. Al-qasdu. Tayammum itu bermakna al-qasdu. Dengan sengaja. Kalau dari sisi syariat adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, penggunaan debu, apakah memang harus debu atau selain debu? Jawabannya yang diinginkan dalam ayat itu, fatayammamu sa'idan thayyiban. As-sa'id kata para ulama ahli tafsir adalah semua yang merata di atas permukaan bumi. Sa'id itu adalah hal yang paling tinggi di atas sebuah permukaan. Walaupun dalam sebagian riwayat memang disebutkan penyebutan tanah atau penyebutan debu. Memang secara asal makna bahasa sa'id itu adalah semua yang berada di atas permukaan. Nah, sama seperti misalnya meja ini permukaannya yang mana? Nah, itu yang di atas meja. Kalau di sini permukaannya di mana? Di atas taplak, gitu kan? Nah, semuanya yang ada dalam bentuk permukaan itu yang sebenarnya boleh digunakan untuk tayammum. Tidak harus berupa debu atau debu yang ada pasirnya. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW itu beliau bertayammum, menepuk tangannya ke debu, kemudian beliau SAW tiup. Mungkin ada pasir dan misalnya. Sebenarnya walaupun tanpa ada debu seperti itu boleh. Karena disebutkan dalam sebagian safar para sahabat itu sampai suatu tempat yang memang tidak ada debunya di situ, mungkin daerahnya lembab, dan mereka tidak dengan sengaja membawa debu untuk safar. Kan bisa saja bawa debu, takut nanti nggak ada air, kan gitu. Khususnya, dalam sebagian keadaan mungkin atau orang yang selain naik gunung tidak tahu perjalanan apakah ada mata air atau tidak, enggak suruh bawa debu untuk berjaga-jaga enggak. Nah, sehingga semua permukaan sesuatu itu boleh dipakai untuk tayammum. Nah, seperti para jamaah haji, umroh biasanya kalau Indonesia kan tidak menyediakan air, itu disuruh tayammum. Nah, tayammumnya di mana? Boleh di kursi penumpang yang berada di depan dia. Dia menepuk ke situ, atau boleh ke dinding pesawat di daerah jendela. Itu semua hal yang boleh.
Baik. Hukum tayamum dan dalil pensyariatannya. Disyariatkannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dia satu ayat dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wa orang beriman, kalau kamu berdiri untuk sholat, cucilah wajah kalian, tangan sampai siku, usaplah kepala kalian dan kaki sampai mata kaki. Ada lupa yang ada. Kaki sampai mata kaki ini ditafsirkan sama orang-orang Syiah bahwasanya yang namanya mencuci kaki itu hukumnya sama seperti mengusap kepala. Jadi kakinya orang-orang Syiah itu kalau wudu nggak dicuci, tapi diusap. Karena zahirnya ayat wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjula, dan kaki. Hukumnya yang paling terdekat kemana? Yang mengusap. Kan gitu orang mau mengusap. Nah, tapi dalam hadis-hadis Nabi SAW jelas tafsirannya bahwasanya kaki itu adalah dicuci. Nah, kemudian wa in kuntum mardaa ala safar, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang datang dari buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin memberikan kalian kesusahan, rasa sempit, tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur. Tapi di antara hal yang disebutkan ini, pertama, kalau kalian safar atau datang dari buang hajat atau lamastumun nisa yang diinginkan dengannya adalah jima. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air. Ini salah satu ini sebagian di antara illah bolehnya seorang itu bertayamum. Safar, datang dari tempat buang hajat atau menyentuh wanita dalam artian hubungan suami istri. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW bersabda, as-sa'idu tayyib kafik wa in lam tajid al-ma' asyara hijaj, wa idza wajadta al-ma' fa amissahu basyaratak. Ya, tanah debu yang suci itu yang baik itu cukup untuk bersuci maksudnya. Wa in lam tajid al-ma', kalau kamu tidak, walaupun kamu tidak mendapati air, asyara hijaj. Hijaj itu haji. Asal dari kata haji. Hijaj itu jamak dari kata haji. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan air selama 10 kali haji, maksudnya 10 tahun. Karena itu terjemahkan 10 tahun. Fa'idza wajadtal ma', kalau kamu sudah dapat air, maka basuhlah dia ke kulitmu. Berarti kalau sudah ada air, batallah hukum tayamum. Dan Nabi SAW bersabda secara umum, wajudilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan jadikan bagiku bumi itu seluruh permukaannya adalah sebagai masjid. Maksudnya masjid adalah boleh kita untuk sujud. Masjid itu asal maknanya dua, alat untuk sujud atau tempat untuk sujud. Alat untuk sujud itu yang diinginkan dengannya adalah anggota sujud yang tujuh. Karena itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi, maksudnya seluruh masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya tafsirannya dua, seluruh anggota sujud itu milik Allah, atau masjid-masjid artinya semua tempat yang digunakan untuk sujud di muka bumi itu adalah milik Allah. Jangan kamu sujud kepada seorang pun di dalamnya, karena itu milik Allah, kan gitu. Jadi gambarannya kepada orang-orang musyrikin, kemanapun kamu bawa sembahanmu, kamu mau sembah dia di situ tidak boleh, karena itu tempat punya Allah. Yang diperuntukkan hanya boleh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Yang dipahami oleh para ulama tafsir tentang mana hadis ini, bahwasanya tahura itu artinya alat untuk bersuci, dan kaitannya dia bumi karena dia tanah, berarti maknanya kembali kepada tayamum. Kemudian bab selanjutnya, syarat tayamum dan sebab-sebab membolehkannya. Tayamum itu diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena ia memang tidak ada atau karena takut bahaya bila menggunakannya, karena sakit badan atau dingin yang menggigit, berdasarkan hadis Imran bin Husain.
Jadi secara umum tayamum itu boleh bagi mereka yang pertama tidak mendapati air. Tidak mendapati air. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa dipakai. Maka hukumnya sama seperti orang yang fakiril ma, orang yang tidak mendapati air. Karena ada air tapi tidak bisa dinikmati, sama aja kan gitu. Nah, dalilnya alaika bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfik. Imran bin Husain. Nabi SAW bersabda, hendaknya cukuplah bagi kamu dengan debu yang baik, karena sesungguhnya dia mencukupimu. Nah, syarat-syaratnya pertamanya ya, ada jelasnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, Islam. Ya, karena ini syariat hanya untuk Islam. Ngapain juga orang kafir tayamum kan gitu. Oh, tayamum saya habis hidup semua tayamum gak ada air. Beda hukumnya. Tiga, berakal. Tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal, seperti orang gila dan orang pingsan. Iya, kalau orang gila pun belum tentu mau bertayamum, apalagi orang pingsan pasti nggak tayamum dia. Nunggu sadar dulu. Kalau sadar ya jadinya wudhu. Yang empat, tamis. Tamis tayamum tidak sah dari anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama, umurnya adalah umur 7 tahun. Kalau dia mumayyiz lebih kurang dari umur 7 tahun, dianggap sah tayamumnya. Karena sebagian anak itu ya ada yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala pemikiran yang cerdas. Ya, umur 6 tahun bisa hafal Al-Qur'an. Janganlah terlalu saya pengen anak saya gitu ya. Dikondisikan ya. Para sahabat pun belajar Al-Quran di masa Nabi SAW. Sebagiannya itu ada yang hafal sampai 8 tahun baru hafal Al-Quran secara menyeluruh. Ada yang sampai 12 tahun. Ya, jangan terlalu terburu, santai aja. Santai. Nah, kemudian yang kelima ada uzur. Ya, pertama dia tidak bisa memakai air, entah karena tidak ada air atau dia sakit, seperti yang telah kita singgung sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna sa'idat thayyib tahurun muslim." Sebenarnya debu tanah yang suci adalah alat pensuci untuk orang muslim. Illam yajidil ma' 10 sinin, walaupun mereka tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyumassahu basharatahu, fa inna dzalika khair. Kalau dia sudah ketemu air, hendaknya dia basuhkan air tersebut ke kulitnya, karena itu lebih baik. Kedua, bisa jadi karena sakit. Nah, ini telah kita singgung dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda." Kalau kalian sakit, yang sakit dengannya kalian tidak bisa memakai air. Saya sakit, saya mau tayamum aja. Kenapa? Sakit apa? Dicubit istri. Oh, mana ada sakit dicubit istri terus tayamum? Itu terlalu bergambar. Atau mungkin seperti uzur orang-orang yang tidak berpuasa. Saya tidak puasa, lalu dicubit istri sakit. Nah, dan juga berdasarkan hadis tentang laki-laki yang terluka di kepalanya, dan Nabi SAW bersabda, "Qataluhu qatalahumullah." Dia telah membunuh saudaranya, semoga Allah membunuh dia. Halla sa'alu idza lam ya'lam. Tidak mereka bertanya kalau tidak tahu. Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Nah, di sini hadis ini ada hal yang penting harus kita pahami, kita pelajari terkait dengan muamalah syariah. Hal yang tidak kita tahu, jangan terburu-buru mengambil fatwa, walaupun hal tersebut zahirnya bertentangan dari apa yang kita paham. Contoh yang di tengah masyarakat kita, ini di wilayah Jawa Barat sini yang saya tahu, ada sebagian masyarakat kalau sholat jahriyah setelah ghairil maghdubi alaihim, nunggu aba-aba dari imamnya dengan kalimat Rabbi firli. Kemudian baru serentak semuanya menjawab amin.
Kalau kita tidak tahu, jangan langsung pun, jangan sholat di situ, masjidnya bid'ah semuanya, ada tambahan rabit dulu. Enggak, karena bisa jadi mereka punya dalil, tapi dalilnya itu hadis lemah. Dan memang seperti itu kejadiannya. Kenyataannya ada dalilnya, tapi hadisnya lemah. Ibnu Katsir pun menyebutkan hadis tersebut dalam pembahasan soal Fatihah ada dalilnya, cuman hadis yang lemah. Kalau nggak salah riwayat Darqutni, hadisnya lemah. Sehingga orang yang mengamalkan hadis lemah tidak bisa dihukumi bid'ah, cuman salah. Tidak boleh dihukumi bid'ah, cuman salah karena mengamalkan hadis tersebut. Begitu juga di sebagian wilayah sini ada sebagian masjid itu, dan saya bahkan pernah ketemu sebagian orang sholat maghrib kunut. Ya kan? Itu ada nasnya dalam Sunan Tirmizi. Cuman ini pasti dipertanyakan kan tentang keberadaan hadis tersebut. Walaupun para ulama pun berselisih tentang masalah sahih dhaifnya hadis tersebut. Tapi secara asal hadis itu ada dan mereka mengamalkan hadis itu. Sehingga untuk dihukumi bid'ah, bisa. Dan sholatnya sah, karena mereka ada landasannya. Hanya untuk sampai lebih tidak bisa. Karena mereka punya dalil. Yang paling tingginya adalah mereka salah karena mengerjakan hal yang menyelisihi. Baik. Nah, karena yang selanjutnya, karena salah tidak menghukumi itu lebih ringan daripada salah karena telah menghukumi. Contohnya ini, karena dia memberikan hukum tidak boleh kamu wajib mati orang. Gitu. Karena dia menanggung dosanya. Tapi kalau dia masih tidak berani menjawab, itu lebih ringan ketimbang dia langsung menghukumi mandi. Kalau nggak ada jalan lain, kamu harus mandi mati. Tapi kalau dia mengatakan, saya tidak tahu, tanya yang lain, itu jauh lebih selamat bagi dia. Walaupun secara asal dia pahami, kita sepakat, orang jangan mandi, tapi dia punya unsur, tidak ada jalan lain, jangan. Saya tidak tahu, coba tanya yang lain, itu jauh lebih baik, lebih selamat untuk dia dalam muamalahnya. Begitu juga ketemu sama orang awam punya amalan berbeda-beda, kan jauh lebih baik kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu. Saya tidak tahu hukumnya itu. Nanti tergesa-gesa, itu bid'ah, enak aja. Ilmu masih cetek, tiba-tiba ngomong bid'ah. Jadi ini hal yang kita ambil, salah satu hal yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Bahkan Imam Malik sendiri, Muwatta beliau itu kan beliau menulis Muwatta. Nah, khalifah ketika itu memaksa beliau untuk menjadi qadhi dan beliau meminta agar Muwatta'nya Imam Malik itu dijadikan undang-undang, kitab undang-undang hukum negara ketika itu. Beliau menolak. Alasannya apa? Kata beliau, kalimatnya Masya Allah, ittala'an nasu ma lam nattali'. Bisa jadi manusia itu mengetahui ilmu yang kami tidak tahu. Nah, kalau kitab itu dijadikan dasar hukum negara, bisa jadi mereka mengetahui sebuah hadis yang saya tidak tulis di situ, dan karena bertentangan dengan yang saya tulis, akhirnya mereka dihukum padahal mereka punya dalil di situ. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Malik rahimahullah. Hendaknya kita sedikit bijak, jangan tergesa-gesa. Kemudian selanjutnya tentang kisah Amr bin As. Nah, kalau darah yang sangat dingin. Amr bin As ini salah satu pimpinan pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Datis Salasil. Nah, di kisahnya itu bahkan dalam rombongan itu ikut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang khalifah yang kedua. Tetapi Nabi SAW memilih Amr bin As. Amr bin As karena beliau cerdas. Nah, tatkala di kejadian tersebut dikatakan ada Amr bin As, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Saya junub dalam kondisi malam yang malamnya sangat dingin. Ini yang paling ditakuti sama orang yang datang ke daerah ini. Jangan sampai junub. Tapi dinginnya Masya Allah. Saya pernah sama teman juga cerita. Di waktu itu ada safari dakwah ke arah pegunungan di wilayah Sulawesi. Itu ada tempat namanya Kandre Api ya. Kandre itu artinya makan api. Artinya saking dinginnya itu daerah disebut dengan nama daerah yang memakan api. Karena saking dinginnya. Mereka safari dakwah ke sana
Semuanya cuma mikir jangan sentuh dulu. Jelum nih, masya Allah, nggak bisa. Katanya gelas kopi baru dituang airnya, cuma nggak sampai 5 menit sudah dingin. Saking dinginnya. Jadi semuanya jangan sampai dulu. Dan ini semua yang terjadi. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu ketika itu beliau merasa berat. Kalau saya mandi bahaya, nanti saya sakit. Kan gitu. Kan wajar. Sebagian orang kan kalau mandi karena cuaca dingin itu besoknya tiba-tiba pilek atau bahkan demam. Sementara beliau ketika adalah pimpinan pasukan kaum muslimin. Nah, maka beliau pun bertayamum dan sholat dengan sahabat Nabi SAW, sholat subuh. Itu diprotes oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu harus mandi. Beliau enggak. Saya lebih memilih saya tayamum. Ini bahaya, mudarat bagi saya. Akhirnya beliau bertayamum. Dan ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan pendapat Amr bin As. Cuma yang agak dilema kita ini, dinginnya itu tidak ada kadar ukurannya. Nah, takutnya kita dingin, padahal dinginnya cetek. Aset tayamum ya. Nah, tapi kalau di masa kita ya, alhamdulillah banyak fasilitas, kita bisa merebus air, mandi. Cuman kondisi dingin ini jangan terlalu bergampang-gampang. Kecuali memang dinginnya tembus ke jaket, ya boleh lah, insya Allah boleh. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, tayamum dengan menggunakan tanah yang suci, tidak najis, ya, tanah yang suci. Dan Ibnu Abbas berkata, as-sa'id itu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ya, bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah dengannya wajah kalian dan tangan kalian. Kata Ibnu Abbas, as-sa'id adalah debu ladang dan kata thayyib adalah yang suci. Lalu bila tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dapatkan seperti pasir dan batu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Itu kembali kepada makna yang kita sebutkan di sisi awal. Sa'id itu semua yang ada di permukaan. Ini kata misalnya dia terkurung di suatu kamar dan bersama satu toples kerupuk. Ini contoh ya. Terkurung dalam satu kamar, disandra dia. Cuma dikasih bekal satu toples kerupuk. Gimana caranya? Dia tayamum dia di atas penutup toples kerupuk. Misalnya. Ini sekedar contoh, artinya syariat itu memandang kondisi orang-orang dan selalu ada kemudahan dalam syariat. Nah, kemudian yang ketiga, bagian ketiga pembatal tayamum. Pertama, tayamum membatal karena hadas kecil, sebab semua yang membatalkan wudu, ya pastilah membatalkan tayamum. Apalagi kalau hadas besar. Nah, selanjutnya ya, seperti misalnya buang air kecil, BAB, buang angin juga semuanya itu membatalkan tayamum sebagaimana dia membatalkan wudu. Yang kedua adanya air. Bila tayamum dilakukan karena tidak ada air berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa idza wajadtal ma' famassuhu basyaratan." Kalau kamu sudah mendapati air, maka usaplah, basahkanlah ke kulitmu. Artinya kita ini baru selesai tayamum nih, datang ke masjid, airnya sudah mengalir kan misalnya. Dalam sebagian keadaan ini seperti itu. Sudah komat, tidak ada air kering. Nah, begitu kita tayamum, nggak lama setelahnya, tiba-tiba air mengalir. Maka ketika itu dia wajib berwudu, batal tayamumnya. Sekarang baru masalahan, di tengah-tengah sholat air mengalir. Jawabannya adalah selesaikan sholatnya, karena nggak mungkin dia tahu air mengalir sementara dia sholat, kan gitu. Kecuali dia pikirannya yang lain, kapan air mengalir, tiba-tiba dengar suara, mungkin dia tahu air mengalir. Dan keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tubtilu a'malakum, atii'u Allah wa rasulahu." Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan batalkan amalan-amalan kalian. Maksudnya kalau sudah mulai sampaikan selesai, sampai dengan selesai. Begitu dia salam, air sudah ada, batal wudunya, nggak boleh di sholat sunnah.
Ya boleh dia sholat sunnah. Dia harus wudhu dulu baru sholat sunnah. Nah, kemudian ketiga, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan semisalnya. Nah, bagian yang keempat, sifat dan tata cara tayamum. Sifat dan tata cara tayamum, yang pertama, bismillah, kemudian menepuk tanah dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, kemudian meniup dan mengibaskan keduanya, kemudian mengusapkan ke wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan berdasarkan hadis Ammar. Ya, karena Ammar jadi Ammar ini ceritanya Ammar radhiyallahu anhu, ceritanya itu kenapa beliau diajarkan tayamum oleh Nabi SAW. Beliau dalam sebuah perjalanan, terus tiba-tiba beliau jatuh di padang pasir lagi tidak ada air, bingung ngapain. Karena beliau berijtihad. Apa istihadnya beliau? Guling-guling di pasir, seperti binatang guling-guling di pasir. Setelah itu beliau sholat. Setelah itu dia datang kepada Nabi SAW bertanya, gimana ya Rasulullah? Ya, Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, innama yakfika, sesungguhnya wahai Ammar, cukup bagi kamu antakula biyadika hafala, kamu mengerjakan dengan tanganmu seperti ini. Diajarkan tayamum oleh Nabi SAW. Nah, beliau ajarkan pertama tepuk tanahnya, kemudian diusap ke wajah dan tangan. Dalam sebagian riwayat, para ulama berselisih tentang sahih hadisnya. Sebagian mengandung hasan. Nabi SAW mengerjakan tayamum dengan 2 kali tepukan. Ya, 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk tangan. Ingat ya, dipahami ya? Diusap. Diusap. Kalau namanya diusap, berapa yang kita sebutkan dalam pembahasan wudhu? Apakah semua bagian harus kena usap? Tidak. Jadi jangan dia ekstrim. Tayamum ditiup, digosok semua. Ada yang nggak kena debu, enggak. Yang penting ada permukaan yang kena. Sehingga kalau misalnya dia bertayamum misalnya, dia sudah mengusap bagian sini, kan udah bagian dari mukanya itu udah sah. Atau misalnya jangan juga ekstrim tepukannya. Yang kedua, gosok semua yang penuh sampai siku seperti wudhu. Dan wudhu semua. Yang penting kena, terusap, itu sudah cukup. Nah, masih dalam hadis Ammar, kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW mengajarkan Ammar, innama kana yakfika an tasna'a kada. Sungguhnya wahai Ammar, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Wa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ardh. Maka Nabi SAW menepuk dengan telapak tangannya darbatan 'alal ardh. Ya, 1 tepukan ke bumi. Thumma nafadaha, kemudian beliau meniupnya. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi atau dhahra shimalihi bikaffihi. Kemudian beliau mengusap dengannya punggung tangan kanannya. Dengan tangan kanannya, tangan kirinya dan sebaliknya. Thumma masaha bihima wajhahu. Kemudian beliau mengusap dengannya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayamum itu tepuk, ditiup, diusap punggung atas kanan, kiri, kemudian langsung mengusap tangan kanan dan kiri, selesai. Dan tidak ada doa setelah tayamum. Jangan dikiaskan dengan doa setelah wudhu. Apalagi saya sudah tayamum, saya sholat sunnah tahiyatul tayamum. Enggak. Itu terlalu ekstrim. Nah, terlalu ekstrim. Baik. Selanjutnya pembahasan najis. Oke. Pembahasan najis. Baik, najis terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, najis, definisi najis. Najis adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat. Nah, ini yang sebenarnya betul di sini. Semua yang dianggap kotor menurut syariat. Karena definisi kotor itu menurut syariat itu berbeda sebenarnya. Ada yang mengatakan semua yang dianggap najis, definisi kotornya itu kembali kepada urfnya masyarakat. Ini yang kotor-kotor itu dikatakan najis. Nah, sebagian para ulama sendiri mengatakan bahwa najis itu
benda-benda tertentu. Dan ini yang dianut oleh para ahli hadis, pendapat ahli hadis. Pendapat ahli hadis. Kalau Imam Syafi'i sendiri, beliau banyak melakukan kias terhadap najis. Seperti misalnya semua kotoran binatang dimakan ataupun tidak dimakan menurut mereka najis. Sementara kalau menurut ahli hadis, najis itu dikatakan najis ketika ada dalilnya. Sementara yang ada dalilnya itu tentang najisnya adalah kotoran manusia. Yang lainnya tidak ada dalilnya sehingga mereka mengatakan bukan najis. Cuma dari secara urfnya manusia mungkin berusaha kotoran ayam, ya, injak tai ayam terus datang ke masjid, enggak usah saya cuci, enggak bukan najis. Itu kurang ajar. Orang sholat di belakangnya baunya enggak sedap. Nah, jangankan kotoran ayam, bau bawang aja enggak boleh kan gitu. Nah, kita baca. Najis ada dua macam. Pertama, najis aini itu hakiki, itu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun karena zatnya najis, seperti kotoran keledai dan darah dan air kencing. Ya, artinya dia secara zatnya najis. Nah, yang kedua najis hukmi, najis secara hukum, yaitu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ia menghalangi sholat dan mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu seperti buang air besar, dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi seperti junub. Ya, najis hukmi. Sebenarnya najis itu beda dengan hadas. Cuma yang akhirnya di sini penulis mengkategorikan hadas itu adalah najis secara hukum. Najis secara hukum. Ya, karena kalau kita misalnya mereka kasih contoh, buang air besar, orangnya itu namanya berhadas, kotorannya namanya najis. Tapi di sini belum menjadikan orangnya itu adalah najis hukmi. Najis ini adalah ya kotorannya. Nah, kemudian selanjutnya pada dasarnya alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Kemudian pembagian yang lain tentang najis. Najis terbagi menjadi tiga. Ini yang masyhur juga di kalangan mazhab Syafi'i. Najis mughalladhah, najis berat. Itu najis yang najis anjing dan apa-apa yang muncul darinya. Najis anjing, apa itu yang masyhur adalah liurnya anjing. Walaupun pembahasan liur anjing itu, yang para ulama sebutkan, liur anjing disepakati najisnya. Bagaimana dengan bulunya, kulitnya, dan seterusnya? Bahkan liur anjing pun itu para ulama berselisih tentang hukumnya apa najis atau bukan. Cuma yang masyhur di kalangan Syafi'i najis. Nah, kenapa mereka mengatakan sebagian berpendapat liur anjing itu tidak najis? Karena di antara jenis anjing ada anjing yang memang dilatih untuk berburu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, minal mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum. Dan dari anjing yang kalian latih untuk berburu, maka makanlah dari hasil buruan mereka. Kata para ulama, di situ tidak ada perintah mencuci. Ya, disuruh makan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang kita latih. Sementara kalau mereka berburu, yang sifatnya berburu hewan buas itu menggigit leher, mau tidak mau ada yang nempel dari liurnya, dan cuma diperintahkan makan. Bertunjukkan bahasanya najis atau tidak, itu akhirnya bukan najis. Karena kalau najis pasti disuruh mensucikan. Cuma dijawab bahasanya dia najis karena Nabi SAW memang menyebutkan, ya, tahuru ina ahadikum idza walagha al-qalb. Cara mensucikan bejana kalian kalau dijilat anjing adalah dengan cuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Berselisih lagi. Berselisih lagi. Enggak, itu khusus pada bejana, pada anggota badan tidak. Karena Nabi SAW sebutkan bejana. Andai kata orang pun masih disebutkan. Tapi Nabi sebutkan bejana, bukan orang.
Walaupun mazhab Syafi'i mengambil kias, dia ambil dari bejana. Kalau bejana saya seperti itu, berarti orang juga seperti itu. Ala kulli hal, ya janganlah terkena air liur anjing biar enggak pusing. Nah, kalau bagian tubuh yang lainnya seperti bulunya dan lainnya, mazhab Syafi'i mengatakan kalau liurnya najis, semuanya berarti najis termasuk kotorannya. Nah, kalau mazhab Maliki cenderung mengatakan kalau liurnya saja yang najis, berarti yang lainnya itu tidaklah najis. Dan para ulama al-hadis pun lebih cenderung ke pendapat tersebut. Yang lainnya bukan najis khusus pada liurnya, karena dalil yang ada adalah membersihkan liur yang lain tidak. Ya Allah a'lam. Kemudian kenapa dikategorikan najis yang berat? Ya karena cara mensucikannya itu khusus, cuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Dan jangankan membersihkannya, efeknya terhadap pahala juga itu sangat besar bagi orang-orang yang dengan sengaja memelihara anjing. Kata Nabi SAW, "Man iktana kalban bi ghairi saydin aw masyatin aw zira'atin yanqus min ajri kulli yawm qirat." Siapa yang memelihara anjing bukan tujuan untuk berburu, berternak atau perkebunan, maka berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Kalau ada yang lihat viral-viral, ahwat, berjilbab, bercadar, pelihara anjing, nah, kalau bahasanya orang sini gelok ya gitu. Mau menggambarkan muslimah itu friendly terhadap binatang dan salah alamat. Ya, salah alamat. Karena, masya Allah, jangankan itu, bahkan dalam surga ini, waktu itu Nabi SAW pernah perintahkan untuk membunuh seluruh anjing yang ada di Madinah. Sampai tidak tersisa kecuali anjing-anjing yang digunakan untuk berburu dan menjaga perkebunan para sahabat di masa itu. Nah, cuman biar kita tidak dituduh tidak friendly terhadap binatang, boleh kita beri makan anjing, kan gitu, boleh berminum dengan catatan tidak dipelihara. Apalagi diajak tidur. Terlalu. Nah, yang selanjutnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Itu najis kencing anak laki-laki yang belum anfasi, belum makan makanan ya, sebagai pendamping ASI. Nah, yang seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara dipercik air, cukup dipercik air. Walaupun sebagian para ulama ini pembagian najis ini ikut kepada mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian para ulama mengatakan dia bukan najis, karena asal yang namanya najis itu harus hilangkan. Sementara kalau diperciki hilang nggak? Tidak. Terus kenapa kita harus berciki? Kesimpulan ya seperti itulah perintahnya Nabi SAW. Sami'na wa ta'na. Nggak ada kesulitan. Ya. Jadi sebagian para ulama memandang seperti itu. Masya Allah. Rahimahumullah jami'an. Nah, selanjutnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Itu najis lainnya seperti kencing, tinja dan bangkai. Secara asal najis yang bentuk ain zatnya itu hukum asal yang penting hilang. Yang penting hilang. Mau disiram dengan air tok, mau pakai sabun, yang penting najisnya hilang. Nah, poin kedua, benda-benda yang ditetapkan dalil sebagai najis. Nah, masya Allah, ini yang dipilih oleh para ulama ahli hadis. Bahwasanya yang namanya najis itu bendanya tertentu. Karena penyusun kayaknya masih mengikuti mazhab Hanabilah dan ahli hadis, najis itu pada benda-benda tertentu. Dan penulis menyebutkan di sini ada 7. Yang pertama, kencing kotoran muntah dan muntah manusia, kecuali kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan, maka cukup diperciki air berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan. Annaha atat bi ibnin laha saghir. Maksudnya dia datang dengan anaknya yang masih kecil. Lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulullah SAW, yang belum makan. Datang kepada Rasulullah SAW. Fa ajlasahu fi hijrihi, maka didudukkan di pangkuannya Nabi SAW. Fa bala ala thawbihi, maka dia pun kencing di atas pakaian Nabi SAW. Fada'a bima'in famadahahu wa lam yaghsilhu, maka beliau meminta air, kemudian beliau bersihkan bekas kencingnya dan beliau SAW tidak mencuci. Nah,
Ini juga pelajaran bagi bapak-bapak yang punya anak bayi. Ya, kalau kita kena pipisnya, santai aja. Nabi SAW pun dipipisi. Alhamdulillah kita masih anak sendiri. Nabi SAW anaknya orang. Dikencingi sama anaknya orang. Nabi SAW yang marah-marah. Ini anak sendiri yang pipis di celananya marah-marah. Astagfirullah. Nah, kemudian selanjutnya, ada pun kencing anak laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan atau dua anak perempuan, maka seperti kencing orang dewasa. Yang kedua, darah yang mengalir dari hewan tatkala disembelih, atau daman masbuh yang disembelih. Di masa tahun-tahun 90-an itu masih banyak orang yang mengumpulkan darah dari hewan sembelihan. Jadi kalau sapi misalnya disembelih, ditampung darahnya kan, dalam beberapa waktu dia mengental. Nah itu mereka potong-potong dijual. Nggak tahu orang sini nyebutnya apa? Ya, marus ya. Nah, marus. Nah di masa 90-an itu masih banyak orang belum tahu. Alhamdulillah ya agama itu menyebar, ilmu menyebar, dan orang-orang paham. Sudah nggak ada lagi yang disebut. Nah yang sini darah yang mengucur dan mengalir. Pahami? Ini pada binatang sembelihan. Bagaimana kalau pada orang? Ya, kalau dia berjihad, terluka, darahnya mengalir. Najis bukan? Ya bukan, karena bukan hewan sembelihan, itu orang. Itu sudah sebutkan hewan sembelihan. Kalau adalah orang, ya pasti bukan. Karena orang itu bukan hewan sembelihan. Maka masuk di antaranya ayam, kambing, atau apapun yang disembelih, darahnya ditampung, darah yang mengalir itu nggak boleh. Kalaupun darah yang masih tertinggal di dalam anggota tubuhnya itu halal. Nah, karena ada kaidah dalam ilmu fikih, ya juzu tabaan, malah ya juzu istiqlalan. Boleh karena dia ngikut, tapi tidak boleh bersendirian. Paham ya? Nah, boleh kita konsumsi darah itu karena dia ikut tertinggal di dalam tubuh binatang. Tapi kalau dia dengan sengaja kita kumpulkan untuk kita makan, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Syekh Saleh Utsaimin, hafizahullah, beliau ngasih contoh dari dasar. Seperti makan ulat. Makan ulat, menurut pendapatnya, makan ulat secara asal tidak boleh, haram. Menurut pendapat, menurut pendapat. Tapi kalau ulatnya itu ada di tengah-tengah dua, pas dia gigit masuk ulatnya. Setelah lihat kok ada yang bagian kepotong. Ya kalau udah masuk, nggak usah dia muntahkan. Karena kaidahnya seperti itu. Ya justru tabatan malah ya justru istiqlalan. Boleh karena dia ngikut, tapi tidak boleh secara bersendirian. Dalam artian secara khusus dia ngumpulin ulat buat dimakan. Tidak boleh. Nah, selanjutnya kencing atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti kucing dan tikus. Ini ya, kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini salah satu yang dikatakan oleh para ulama yang tidak dimakan dagingnya. Adapun yang dimakan dagingnya maka hukumnya boleh. Jadi seperti bukan najis. Seperti misalnya sapi, ya, kerbau, kambing, itu secara asal kotorannya bukanlah najis. Kemudian yang keempat, bangkai hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syariat. Illa ayakuna maitah, kecuali bangkai. Dan masuk di antaranya bangkai, misalnya, ini kan disebutkan oleh penulis bahwasanya bangkai hewan yang mati. Gimana kalau misalnya saya punya sapi? Saya cuma butuh dagingnya sekilo, maka saya ambil dari pahanya sedikit, kaki depannya sedikit, dari tengah-tengahnya sedikit. Kan itu kalau dia sedikit, lukanya masih bisa sembuh kan? Dia tidak perlu kehilangan sapinya, tapi dia bisa dapat dagingnya. Nah, benar ya? Nah, boleh? Yang lainnya tidak boleh. Itu dihukumi bangkai, karena bangkai itu terbagi menjadi dua. Dia hewan yang mati atau bagian yang terputus dari hewan yang masih hidup. Itu semua kategori bangkai. Jadi tidak boleh dimakan. Walaupun mungkin saya melepaskannya dengan baca Bismillah. Tidak boleh. Nah, kecuali bangkai ikan dan belalang, hewan yang tidak memiliki darah
dan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ini dikiaskan kepada belalang karena semuanya ya suci. Begitu juga misalnya belalang disepakati ya, belalang disepakati. Apapun jenis belalangnya halal, boleh dimakan. Di Jawa itu bahkan ada keripik belalang. Ya, Masya Allah, saking kreatifnya orang Jawa itu. Keripik belalang. Pertama kali juga saya dapat keripik apa ini daun bayam. Keren. Tahu ini selama ini kita tahu yang bayam itu buat sayur. Ternyata ada keripik daun bayam. Masya Allah, saking kreatifnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan nyamuk? Nyamuk kita tepuk tak keluar darahnya. Kan kiasnya kepada binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nyamuk kita tepuk mati, ada darahnya. Najis bukan? Jangan ragu-ragu. Jawabannya bukan najis. Kenapa? Pertama, yang keluar darinya itu bukan darahnya nyamuk, tapi darahnya manusia. Darah manusia najis bukan? Bukan. Darah manusia bukan najis. Kecuali darah air, itu darah manusia juga, tapi najis. Nah, namun tidak masalah. Saya pernah ketemu teman di Medina, cerita, ada teman saya waktu baru datang, katanya bingung kita. Ini kan tanah haram, nggak boleh berburu. Jadi digigit nyamuk, nggak berani ditepuk. Takut berdosa tanah haram. Ya, nyamuk pun boleh dibunuh di tanah haram karena masuk dari kategori fawasik. Kalau benar SAW menyebutkan al-fawasik itu ya, binatang yang merusak itu dibunuh di tanah halal atau dibunuh di tanah haram. Kata ulama itu bukan batasan. Ya, pokoknya semua yang berbahaya boleh dibunuh dan mengancam manusia baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Yang kelima, madi. Nah, madi itu adalah pendahulu sebelum terjadinya jima, cairan yang keluar sebagai pendahuluan sebelum terjadinya jima. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada orang yang bertanya yang merupakan utusannya Ali. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Kuntu rajulan madza." Saya adalah laki-laki yang gampang keluar madinya. Maka saya pun malu bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau mengutus orang. Dan Nabi SAW memerintahkan yaksir dzakarahu tsumma yatawadda. Dia cuci permulaan dia kemudian berwudu. Adanya kalimat cuci maka dipahami darinya bahwasanya dia adalah najis. Dan adanya kalimat berwudu menunjukkan bahwasanya wudunya batal. Keluarnya madi salah satu sebab dari batalnya wudu. Nah, ini ada definisi terjemahannya. Silakan antum baca. Takut puasa kita. Nah, dan tidak ada keharusan mandi. Yang selanjutnya wadi, air bening kental yang keluar setelah kencing. Ya, kadang dia bening, kadang dia agak keruh. Barang siapa mengalaminya hendaknya dia membasuh kemewahannya berwudu dan tidak perlu mandi. Jadi pada mandi. Kemudian yang ketujuh, darah haid. Ya, darah haid sebagaimana hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Bahwasanya ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ihda'na yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna'u bihi. Salah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami itu ditimpa darah haid. Bagaimana? Apa yang kami perbuat?" Qala tahuttu thumma tuqrisuhu. Katanya dia mengeruknya, dikeruk, summa tuqrisu, kemudian dia dikucek dengan air, kemudian dikucek dengan air bilma, summa tandahu, summa tusalli fihi, kemudian dia membilasnya, kemudian dia sholat dengan kain tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu kotor sehingga ada perintah untuk mensucikannya. Kemudian selanjutnya, sudah cukup lah. Dapat berapa lembar kita? Capek misalnya. Udah setengah ya. Hari ke-6, ke-7 insya Allah khatam. Selanjutnya tinggal tata cara mensucikannya di sini.
menyebabkan mati itu tadi di awal. Ya. Kan anak tahu kalau misalnya nggak boleh orang yang setelah jima itu terus yang lahan. Yang tidak boleh ini setelah jimanya apa karena dia tidak mandi wajib? Lahirnya tidak mandi wajib. Iya, tidak mandi wajib. Ketika keluar masjid tapi pertama itu setelah sholat. Sebelum sholat kita keluar, mungkin sebelum sholat kemudian setelah sholat kita tahu bahwa itu keluar masjid itu di mana? Lebih baiknya dia ulang sholat. Lebih baik dia ulang sholat. Walaupun kecuali misalnya dia ragu keluarnya kapan, nggak usah diulang. Mana? Dia ragu. Jadi maksudnya gitu. Nanti selesai sholat, jalan beberapa waktu, habis jalan ke warung, masih selesai sholat dia jalan ke warung, terus balik, tiba-tiba pengen buang air kecil, dibuka celananya kok ada bekas. Ini nggak jelas kapan keluarnya. Kalau kondisi seperti itu nggak usah diulang sholat, yang sudah berlalu. Tetapi kalau begitu selesai sholat dia buka periksa ada apa, mesti dia ulang sholatnya. Ya, ulang sholat. Allah. Saya Nah, asalnya para ulama menyebutkan tayamum itu untuk per sholat, per kali sholat. Walaupun ada persen pendapat, ada yang mengatakan hanya untuk membolehkan sholat, ada yang mengatakan hukumnya sama seperti wudhu. Artinya, kalau dia hukumnya sama seperti wudhu, maka boleh dia gunakan satu tayamum untuk beberapa kali sholat. Nah, walaupun dia yang berpendapat bahwasanya dia hanya untuk satu kali sholat, maka dia wajib bertayamum untuk setiap sholatnya. Dan sana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia tayamum untuk setiap kali sholat. Asalnya juga tayamum adalah hal yang mudah. Dia tidak perlu keluar masjid bahkan. Boleh kalau dia datang ke masjid yang jarang dibersihkan, tersedia banyak debu di situ. Untuk tayamum ini Ya. tidak boleh lepas, kalau lepas harus ambil lagi. Yang kedua, tadi yang dulu para ulama mengatakan tidak najis. Gimana kalau membuat banyak kira yang puas dari ya kalau bulu babi yang disepakati memang babinya. Kalau dikatakan babi itu berarti semua bagiannya tanpa terkecuali. Karena itu mulai bulunya dan semuanya itu najis. Walahmul khinzir dan dagingnya babi. Artinya semua bagian dari babi tersebut adalah najis. Beda dengan anjing. Nah, kemudian sendiri. Nah, anjing sendiri, sisi penajisannya dari mana? Yang kita dapati hukum penajisan anjing secara tegas, secara nas dalil itu hanya pada air liur. Masalah haram dagingnya ikut kemana? Secara khusus atau secara umum? Jawabannya secara umum dalil tentang binatang yang bertaring dan berkuku pada burung. Masuk kategori situ anjing. Adapun babi secara tegas memang disebutkan babinya. Jadi babi semua. Nah, terus selanjutnya masalah. Jadi tayamum. Nah, putus. Kita sebutkan tadi, yang benarnya hanya diusap. Jadi walaupun dia usap setengah pun dia jadi nggak perlu sampai ujung, apalagi nggak boleh lepas. Gimana caranya? Kita mau usap tangan kanan gimana? Tangan kiri gimana? Harus lepas. Jadi yang penting diusap sehingga keharusan tidak terlepas dan seterusnya. Biasanya kebanyakan sebagian para ulama itu cenderung mengambil jalan kehati-hatian. Seperti misalnya sebagian para ulama ada yang sedikit ekstrem dalam masalah wudhu, dalam masalah toharat setelah kencing. Karena setelah kencing itu tidak boleh orang langsung begitu dibilas keluar, nggak boleh. Dia harus tunggu dulu, dipijit dulu, diurut, takutnya ada ketinggalan. Ada sebagian ekstrem seperti itu. Karena tujuannya untuk kehati-hatian. Ini ya, tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Cuma kalau untuk kehati-hatiannya boleh. Tapi secara asal syariat itu tidak memberatkan.
Maka demikian pula dia mungkin dalam bahasa agama, kalau ada yang mengajarkan agak sedikit ekstrem ini, tujuannya hanya ya. Kalau dari sisi sahnya, walau hanya terusap sebagian pun sudah cukup. Ya, wallahu a'lam. Juga. Hadis yang khusus bejana, lalu untuk yang sama dengan anjing tadi baiknya gimana? Ya, untuk kehati-hatian kita ikut berjana. Untuk kehati-hatian kita ikut berjana. Walaupun para ulama mengatakan tidak seperti berjana. Sekali para syar asal yang berarti dia zatnya hilang kan gitu. Nah, kenapa harus pakai tanah misalnya kan? Kalau menurut kan karena setelah diteliti juga tanah itu ada zat yang bisa menghilangkan bakteri, sehingga digunakanlah untuk membersihkan air liur anjing. Nah, kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang lebih kuat, ya, zaman dahulu nggak ada alkohol dan lain sebagainya, atau pakai sabun antibakteri kayak Dettol, bukan promosi bahaya. Nanti dia nggak berafiliasi. Nah, yang penting dia cuci bersih, tidak ada bau, tidak ada zat yang tertinggal. Itu yang asal dalam membersihkan hadis. Soalnya kalau kita bawa ini pendapat ke awam orang pasti nggak bisa terima karena itu yang dipaham dari itu juga. Karena untuk amalnya ya kita ikut panci aja, ikut berjaga. Ya, bersihkan sesuai dengan cuci 7 kali. Bagaimana ukuran 7 kalinya? Kan ya, dia saja yang tahu. Misalnya dia membilas satu permukaan, kemudian diulang lagi sampai sebanyak 7 kali dengan metode yang sama. Artinya semua permukaan yang kena itu dibilas, habis itu dibilas lagi sampai 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Itu yang ulama. Ada para ulama yang menguatkan bahwasanya khusus pada liur anjing itu, mereka cenderung kepada itu perintah ta'budiyah, perintah ibadah. Karena sangat memungkinkan sebenarnya dia bisa hilang pada cucian yang ketiga, keempat, tidak harus 7 kali. Tapi Nabi SAW perintahkan 7 kali. Karena itu mereka menganggap perintah ibadah khusus pada bejana. Ya. Allah Ta'ala. Soalnya ganjil tadi ya. Dan sebagian para ulama itu banyak yang menguatkan malam 23 itu adalah malam dari malam Lailatul Qadar. Sebagian Ibnu Abbas, Aisyah, sebagian sahabat yang lain mengatakan 23. Jadi kalau semalam habis begadang mungkin agak lebih ngantuk lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima semua ibadah kita. Allah Ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.